Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lali Nur Fadilah dengan NIM 120350106, program studi teknologi pangan kelas TPB TPB 43. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua program dengan menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan array yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar komputer dan software 2 tahun ajaran 2020-2021. Nah, lanjut saja ke program pertama. Program pertama saya mengambil dari implementasi mata kuliah Matematika Dasar 2 semester 2. Ini mengenai bab statistika deskriptif. Materi min atau rata-rata, maksimum, minimum, dan jangkauan atau range. Alasan saya mengambil materi ini karena untuk memudahkan mahasiswa menghitung nilai dari banyak data. Di sini saya mengambil permasalahan untuk menghitung nilai kuis Matematika Dasar semester 2. Ini dikarenakan hanya terdapat 6 kali kuis, maka saya membatasi nilainya hanya sampai 6 kali input data nilai. Nah, lanjut ke flowchart-nya ya. Flowchart yang telah saya buat yaitu seperti ini. Saya menggunakan perulangan for, percabangan if, dan array untuk membatasi nilai data yang nanti saya inputkan. Nah, ini adalah array 6. Saya hanya membatasinya hanya sampai 6 kali penginputan data. Nah, seperti biasa pada awal mendeklarasikan integer jumlah max min ing, string nama nim TPB, real sum min atau rata-rata, lalu memasukkan data diri seperti nama nim TPB, lalu ini ke perulangannya. Nah, percabangannya yaitu saya menggunakan percabangan if. Lalu nanti di akhir akan keluar output-outputnya seperti ini. Nah, lanjut saja ke search kodenya ya. Search kodenya seperti ini. Sama seperti tadi, pertama-tama itu mendeklarasikan integer jumlah max minimum ing, c merupakan jangkauan. Karena saya membatasi hanya sampai 6 kali penginputan data nilai, maka di sini saya gunakan array. Terus selanjutnya saya menggunakan perulangan for karena nilai index array selalu dimulai dari 0, maka ini dimulai dari 0 dan sampai bernilai 5 saja berarti di sini. Untuk sumnya atau jumlahnya itu tinggal ditambahin dari ke-6 data ini. Lalu untuk nilai dari maksimum dan minimum saya menggunakan perulangan for lalu percabangan if. Jika nilai i-nya lebih dari maksimum maka nilai itu maksimum. Nah, jika i-nya kurang dari minimum maka nilai i itu minimum. Selanjutnya nilai dari jangkauan, karena rumus jangkauan sederhana saja yaitu maksimum dan minimum saja. Maksimum dikurang minimum, lalu nanti akan keluar output secara bersamaan. Nah, seperti nama nim TPB tadi yang sudah diinputkan di awal, lalu jumlah nilai kuis, rata-rata maksimum minimum jangkauan. Nah, seperti ini jika dikompil. Nah, menentukan nilai dari min maksimum minimum jangkauan dari kuis Matematika Dasar 2. Silakan lengkapi data di Anda seperti tadi. Nama Leli, NIM 120350106, TPB 43. Setelah diinputkan nilai ke-6 data ini, maka tadi program ini berhasil ya. Soalnya ini keluar dengan perhitungan yang benar pula jika dihitung menggunakan kalkulator. Nah,
ini jumlahnya 572, rata-ratanya 95,3, karena tadi saya mendeklarasikan rata-rata menggunakan float, maksimum, minimum, jangkauan. Nah, lanjut ke program 2. Pada program kedua, saya mengambil dari implementasi mata kuliah Kimia Dasar 2, semester 2 juga, bab sifat kualitatif larutan, mengenai materi menentukan nilai fraksi mol larutan. Alasan saya mengambil materi ini karena mahasiswa terkadang keliru dalam menghitung fraksi mol antara zat terlarut maupun pelarut. Alasan lainnya, rumus yang digunakan cukup sederhana. Lalu, karena pada fraksi mol erat kaitannya dengan nilai suatu mol, sehingga saya sebelum menghitung fraksi mol itu harus mengetahui bagaimana cara menghitung nilai mol. Maka saya di sini ada 3 materi yang saya ambil, yaitu nilai mol, fraksi mol zat terlarut, dan fraksi mol zat pelarut. Nah, flowchart yang telah saya buat seperti ini. Seperti tadi, mendeklarasikan integer A, I, K. Output yang menentukan nilai dari mol dan fraksi mol suatu larutan. Di sini ada beberapa pilihan. Jika pilih pertama maka nilai mol, kedua fraksi mol zat terlarut, ketiga fraksi mol zat pelarut. Lalu kita perhitungan sifat kualitatif larutan mana yang ingin Anda ketahui. Menyebutkan K. Jika K 1 maka itu saya memilih menghitung nilai mol. Nah, di sini itu kan rumusnya gram per mr ya. Terus, nah di sini saya menggunakan cabangan if else if, lalu perulangan for dan array. Nah, seperti ini flowchartnya. Lanjut ke search kodenya. Nah, di search kodenya itu sama seperti tadi, integer A, I, K, lalu float. Dikarenakan jika takut memakai integer ada koma-komaan kan, jadi memakai float. N itu merupakan mol, gram, mr, nt, np, xt, xp. Nah, seperti tadi, jika pilihan pertama nilai mol, pilihan kedua fraksi mol zat terlarut, pilihan ketiga fraksi mol zat pelarut. Mengutipkan perhitungan sifat kualitatif larutan mana yang ingin Anda ketahui. Lalu, gunakan pencabangan if untuk pilihan pertama, yaitu mencari nilai dari mol. Disuruh menginputkan massa zat terlarut, lalu molekul relatif zat terlarut itu mr. Nah, dan rumusnya kan rumus mol itu gram per mr. Jadi ya, pilihan kedua yaitu fraksi mol zat terlarut. Nah, ini harus hati-hati karena nt ya, terlarut T. Lalu rumusnya nt per nt plus np. Untuk memasukkan mol zat terlarut sama mol zat pelarut. nt dan np. Lalu akan keluar nanti fraksi mol zat terlarut diketahui sebagai berikut. Lalu as if untuk pilihan ketiga yaitu mencari nilai fraksi mol zat pelarut. Nah, tadi kan nt dulu yang diinputkan, maka ini np dulu. np per np ditambah nt. Nah, nanti akan keluar fraksi mol zat pelarut diketahui sebagai berikut. Nah, jika dikompil,
Oh ya, untuk array-nya saya menggunakan ini untuk membatasi nilai-nilai dari mol, gram, mr tadi, nt, np, xt, xp. Nah, jika dikompil seperti ini. Jika memilih dua, yaitu fraksi mol zat terlarut, maka akan menginputkan masukkan mol zat terlarut 45, masukkan mol zat terlarut 90. Maka fraksi mol zat terlarut diketahui 0,3. Nah, jika dihitung menggunakan kalkulator juga sama hasilnya. Jika yang ketiga, yaitu jika mau dipilih yang menghitung nilai mol ya, maka akan keluar seperti ini. Nilai mol diketahui sebagai berikut, karena tadi kan gram per ml 48/12 benar ya 4. Nah, seperti itu. Nah, sekian dulu video dari dua program yang telah saya buat mengenai konsep percabangan, perulangan, dan array. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.